Jadi kalau anda bertanya pada saya, gimana Anda memperdalam dan mau melanjutkan memperdalam? Ya berarti Anda dalam menuju kehancuran, menuju kegagalan. Kalau gitu kuncinya 2024 ganti presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mempersembahkan series dialog yang sangat panjang dengan seorang ekonom, tapi juga seorang pengamat politik. Jadi sebenarnya politik ekonomi atau ekonomi politik, tapi mengerti juga soal hukum ya. Dia adalah Ihsanuddin Nursi. Kita tahu bahwa Ihsanuddin Nursi ya meledak pada tahun 1999 ketika mengungkap kasus Bank Bali, CSI ya, hak pengalihan penagihan utang Bank Bali yang melibatkan Joko Sugiarto Tjandra atau Joko Chandra yang baru-baru ini sedang viral karena bisa ditangkap akhirnya setelah buron sejak 2009 di Malaysia. Tidak heran kalau Nursi paham ekonomi, politik, dan juga hukum karena dia menginjak 4 universitas. Pertama adalah S1 di Teknik Industri UPN Jakarta, kemudian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian S2-nya FISIP Universitas Indonesia, dan kemudian S3 atau doktoralnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Jadi luar biasa ya. Dan seperti biasanya bukan Ihsanuddin kalau ngomong tidak semangat, kalau ngomong tidak ekspresif. Putra Betawi ini luar biasa dalam usia yang sudah menginjak 60-an tetapi tetap energik ya, masih 60-an awal, tetap energik. Dan saya sengaja bagi-bagi part-partnya ke dalam beberapa bagian, Sobat RH sekalian, karena wawancaranya sangat atau cukup panjang, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan luar biasa ini berkenan bagi Sobat RH sekalian. Jangan lupa saksikan Dicecar, dialog cerdas secara review dengan Ihsanuddin Nursi. Bang, saya tidak pernah menyebut presiden ya, tapi saya terpaksa harus menyebut Presiden Jokowi ya. Bagaimana penilaian Abang terhadap strategi pembangunan ekonomi yang sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi sejak terpilih 2014, lalu kemudian 2019. Kita tahu 2014 sangat getol pembangunan infrastruktur, 2019 maunya pembangunan sumber daya, tapi selalu mau menggantungkan dengan investasi asing, kayak kira-kira begitu. Dan menteri-menteri yang ditunjuk juga rata-rata berpikiran bahwa makin banyak investasi masuk, maka negara akan makin baik dan akan mungkin terjadi trickle down effect dan lain sebagainya. Bagaimana? Sederhana jawabnya dengan satu kalimat: melanjutkan dan memperdalam neoliberal. Sederhana sekali. Melanjutkan dan memperdalam neoliberal. Dan itu pasti gagal. Dan pasti akan gagal. Karena Barat sendiri gagal. Oke. Jadi kalau Anda lihat misalnya Amerika dengan tegas disebut oleh Stiglitz tadi, disebut sebagai this is the proof that our system is failed. Itu kan dalam itu kalimatnya. Bagaimana seorang Stiglitz penerima Nobel menyatakan bahwa sistem ekonomi yang mereka bangun adalah gagal. Dahsyat itu, dahsyat perkara. Dan itu diikuti oleh jejak Indonesia, berarti kita akan gagal dong. Dan kekalahan Amerika. Dan itu wrong direction dengan ekonomi konstitusi kita pasal 33 dan 34 ya. Jadi kebayang nggak kalau kita lihat ternyata di ujung dari pertarungan di hari ini gitu misalnya, itu makin kelihatan bahwa mereka mereka harus memperbaiki sampai dengan bailout 3 triliun US dollar, paycheck dilanjutin sampai dengan akhir Agustus. Kan kebayang paycheck pemberian $150 itu sampai $600 dalam rangka kehidupan itu dilanjutin kebijakannya, saking susahnya. Pada saat yang sama dengan kasus George Floyd, itu 2 indikator. Rasismenya kuat, gini rasionya kencang, tinggi. Itu kan gambaran kegagalan sistem mereka, posisinya. Lalu kita pindah dan mereka tidak konsisten akhirnya. Mereka sendiri sudah tidak konsisten. Konsisten sama sekali. Akhirnya peran negara itu mereka butuhkan tetap ya. Nah, menariknya kalau saya bilang ini melanjutkan dan memperdalam neoliberal,
Orang seakan-akan, alah udahlah biasa aja. Loh enggak, ini konsep yang mesti kita perbaiki kok. Yang kemudian memang tidak relevan, tidak cocok dengan pasal 33. Tidak relevan dengan pasal 34, tidak relevan dengan pasal 23, tidak relevan dengan pasal 27, tidak relevan dengan pasal 31 dan 32. Tapi begini Bang ya, ini kan mental bangsa kita, ini mental bangsa yang inferior. Jadi kalau misalnya dia ada konsultan hukum, maka dia menjadi pelayan bagi orang asing yang mau berinvestasi dan lain sebagainya. Kalau dia menjadi ekonom juga pelayan bagi orang-orang asing yang mau berinvestasi. Semuanya begitu? Enggak semua. Enggak semuanya ya? Saya punya pengalaman pribadi. Oke. Pada kasus krisis Indonesia krisis di tahun 2000, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid memberikan tugas khusus pada saya untuk bernegosiasi beberapa power plant ke saya. Atas dasar surat tugas itulah saya kemudian didatangi oleh para investor power plant tadi. Oke. Apa kata saya? Saya cuma bikin satu pertanyaan. Iya. Silahkan bikin matrik yang isinya adalah apa benefit bagi Anda untuk berinvestasi di Indonesia dan apa benefit bagi bangsa kami dengan investasi Anda. Tahu nggak Anda apa akibatnya? Deadlock. Kenapa? Karena kebongkar dong. Lo yang punya benefit lebih tinggi daripada bangsa gua, nggak bisa dong. Kan harus kelihatan. Ini kalau pakai gini relasinya itu sederhana sekali, dibikin matrik aja. Matrik lalu tapi kemudian variabelnya dibikin. Benefit bagi korporasi dia, benefit bagi bangsa saya, bagi bangsa Indonesia misalnya. Itu dibikin aja kayak gitu. Itu akan kelihatan banding-bandingannya. Tidak kemudian malah berdasarkan investasi asing Anda bilang, iya deh, gua akan subsidi masyarakat gue cabut seperti diperjanjikan oleh para menteri kepada Bank Dunia misalnya. Kan mereka memperjanjikan itu, iya subsidi saya cabut dan kalau mereka marah LSM-nya saya bayar. Medianya saya training khusus posisinya. Itu kan dahsyat, Rafli. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu peristiwa pertama yang saya alami. Ini kalau pakai ini. Yang kedua ketika tadi berhadapan dengan sejumlah investor asing yang macam-macam kayak gitu. Lagi-lagi saya bertanya dengan rumusan cost benefit analysis bagi Anda dan bagi kami. Bikin aja cost benefit analysis bagi kami, apa ukur-ukurnya, untung rugi lo secara ekonomi, untung rugi lo secara ini bagi gua, tapi dengan kerangka sosial juga kita hitung. Itu akan muncul kok kalau kita punya bahasa sederhananya, ada keberpihakan. Dan keberpihakan itu dengan fair. Itu yang saya sebut sesungguhnya dalam bahasa saya, dalam bahasa buku Bangsa Terbelah, close open circuit system. Mana yang saya buka? Mana yang saya tutup posisinya. Dan itu tidak permanen. Oh pada saat tertentu saya ngebuka impor beras karena memang saya kurang. Tapi pada saat yang sama saya menjanjikan, petani tanam ya, gue bukain sawah, gue bukain irigasi, prospek hidup lo bagus. Bukan sekedar nilai tukar pertanian yang gue jamin, tapi gue jamin bahwa masa depan lo bagus. Orang mau nggak? Mau, pasti. Dan itu membutuhkan pemerintah yang trusted, yang terpercaya, yang berpihak. Dan itu masalahnya. Jadi kalau anda bertanya pada saya tentang gimana Anda memperdalam dan mau melanjutkan memperdalam, ya berarti Anda dalam menuju kehancuran, menuju kegagalan. Kalau gitu kuncinya 2024 ganti presiden. Memang. Poinnya adalah jangan sampai dibilang makar, 2024 pasti ganti presiden. Poinnya adalah kita mencari orang yang betul-betul punya pemahaman yang begitu mendalam dan luas tentang amanat konstitusi, terutama amanat konstitusi Undang-Undang 45. Kita perlu cari orang itu. Abang yakin enggak itu sebenarnya itulah jalan kita menuju surga dunia Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya meyakininya. Karena saya mencoba mencari titik konflik. Kalau pakai bahasa hukum, kalau pakai bahasa Anda, conflicting the terminologies itu saya tidak ketemu. Jadi kalau dari kata pembukaan kemudian saya ambil dari mulai pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 37 ditambah dengan aturan perlindungan tambahan, saya tidak ketemu satu pasal pun yang namanya conflicting determinants. Term-term yang konflik satu sama lain saya tidak temukan. Tapi sebaliknya, begitu dengan amandemen, saya ketemu konfliktingnya banyak sekali. Ya, pasal 33 itu ya. Pasal 33 ayat 4 ayat 5. Itu tabrakan nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan posisinya. Loh, ketika juga Anda ambil misalnya katakan tentang pasal 18. Daerah dibagi. Kok daerah dibagi? Anda menggunakan negara kesatuan, tapi Anda menggunakan istilah dibagi.
Itu salah satu contoh. Conflicting the terminologisnya itu kelihatan di situ posisinya. Itu pasal 18 misalnya. Atau kemudian kita masuk ke dalam pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, yang relasinya dengan musyawarah mufakat. Conflicting. Nggak ketemu. Kenapa dalam batang tubuh Anda bicara tentang pengambilan suara dengan suara terbanyak, tapi dalam kata pembukaan Anda bicara musyawarah mufakat? Gimana nih? Tapi di konstitusi yang lama ada itu dengan suara terbanyak dia. Nggak ada masalah. Conflicting itu akan tetap ditemukan ketika Anda mengambil keputusan dengan model bagaimana musyawarah mufakat diutamakan. Itu yang terjadi pada posisi itu. Anda tidak serta-merta mengambil pemungutan suara. Anda akan mengutamakan lebih dahulu untuk musyawarah mufakat. Dan kalaupun Anda melakukan pemungutan suara, Anda melakukan dengan etika. Kalau orang tidak melakukan secara terbuka, kalau masalah silakan terbuka. Begitu kan misalnya. Ada etika yang dibangun, jadi ada etika politik yang dijunjung tinggi. Nah, kalau etika politik berarti kan moral politik. Iya, tapi kadang-kadang etika politik, moral politik itu untuk menyelubungi kong kali kongnya. Nah, kalau selubung kong kali kong itu terjadi misalnya, maka dia masuk ke dalam yang namanya rumus komunikasi, tersurat, tersirat, terselubungnya yang dibongkar. Kalau orang bisa melakukan kong kali kong dalam kerangka yang terselubung, maka lihat aja bahasa tersurat tersiratnya. Di sini butuh yang namanya kejujuran para pemimpin. Maka jangan sembarang. Kita butuh pemimpin yang memang nggak usah jujur pada pengikutnya, jujur pada diri sendiri. 2024 ganti presiden. Jadi dia nggak usah jujur pada siapapun, dia jujur saja pada dirinya sendiri. Dia siapa gitu loh. Bang, ini pertanyaan yang menohok ya. Yeah. Masa pemerintahan Jokowi ini masih 4 tahun lagi, 4 tahun lebih sedikit. Pesimisme sepertinya dari pembicaraan kita luar biasa ya. Saya tadi bicara soal distrust dan lain sebagainya. Abang masih berharap nggak di sisa 4 tahun tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat direction ekonomi kita kan tidak hanya 6 tahun terakhir Jokowi, tapi juga barangkali ditarik 20 tahun atau mungkin bahkan sejak tahun 67 ketika ada liberalisasi investasi dan lain sebagainya. Nah ini ada 4 tahun ke depan ini, sisa mulai hari ini sampai 2024. Ada optimisme nggak sih? Kalau saya punya harapan optimisme, saya akan kecewa. Karena kasusnya seperti 2014 ke 2019. Artinya pesimis saja, pasti nggak kecewa ya? Jadi sebenarnya saya tidak ngambil sikap pesimis. Okay. Jadi dalam hidup realistis? Bukan, saya ngambil sikap kritis. Oke. Jadi critical thinking yang saya bangun itu critical thinking yang membangun harapan justru. Jadi metodologi seperti saya bilang tadi, referensi data dan metodologi. Metodologi yang saya bangun adalah metodologi di mana saya kritis untuk kemudian punya harapan ke depan. Jadi saya tidak, kalau orang bilang tidak melihat siapa yang berkuasanya, tapi melihat value dan kemudian aplikasi pada value tadi akan kelihatan dia. Tidak peduli apakah dia seorang Soeharto, apa seorang Soekarno, apa seorang yang namanya Habibie, seorang Abdurrahman Wahid, seorang SBY. Tapi poinnya adalah value apa yang tumbuh berkembang di era mereka. Lalu kemudian bagaimana realisasinya dan apa hasilnya pada masyarakat. Keywordnya adalah sampai seberapa jauh kecerdasan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu gitu ya, memberikan gambaran betapa hebatnya kehidupan masyarakat. Itu kan ada di sana. Kalau Anda kemudian mungkin mendegradasikan moral, kan yang terjadi bukan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Masyarakat mungkin tidak cerdas dong. Kalau kemudian degradasi moral, nggak cerdas dong posisinya. Jadi ketika Anda bilang, bagaimana sampai dengan masih tersisa sekitar 4 tahun? Saya kritik saja dalam posisi mau 2 tahun lagi, mau 1 tahun lagi. Karena terus seperti saya bilang ke banyak kalangan, saya punya konsep alternatif kok. Saya punya konsep alternatif. Bahkan saya sudah menyiapkan buku saya untuk menjawab masalah-masalah ini. Jadi intinya bukan orang yang penting, tapi sistemnya kan? Pada saatnya sama, ketika sistemnya selesai, kita cari orang yang bisa menjalankan ini. Ibaratnya begini, kalau dia supir bajai, jangan suruh bawa Ferrari dong. Yang supir bajai siapa? Kalau dia supir bajai, jangan bawa Ferrari dong. Kalau dia bisanya cuma bawa yang namanya mobil, jangan, nggak bisa dong. Ada itu aja punya level. Pilot aja punya jam terbang 1000 jam terbang 8000 gitu. Abang ingin mengatakan kalau bajai, walaupun yang mengendalikannya Schumacher ya kan, tetap aja bajai. Tapi Ferrari, kalau yang mengendalikannya super bajai, tetap saja nggak bisa ngapa-ngapain. Kita butuh Ferrari dan penyopir Ferrari. Nah, Refli, Anda perlu ingat. Jadi sekarang kita dua-duanya ya?
Nah, sekarang kita punya bajai dan kita punya supir bajai. Nah, problematiknya saya bilang begini sama Anda. Loh, saya ngomong begini karena saya pernah dalam satu kesempatan saya diundang oleh satu sopir bajai dan bajai itu dalam segala level ya. Iya, ya, bukan satu level tertentu. Tidak hanya satu level tertentu. Nah, saya mengatakan ini dalam satu kesempatan saya diundang oleh forum masyarakat keagamaan tertentu. Saya nggak sebut agamanya apa, tapi tentu bukan Islam. Iya, gitu ya. Forum masyarakat keagamaan tertentu di tempat mereka. Gitu ya. Lawan bicara saya tentu lawan bicara yang memang berbeda agama dengan saya. Gitu. Dan yang hadir pun berbeda agama dengan saya. Mayoritas karena memang masyarakat mereka. Gitu ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tadi kalimat saya tidak menyalahkan pelaku. Saya cuma menyampaikan ini referensi, ini data, ini metodologi. Ini referensi, ini data, ini metodologi. Ini referensi, ini data. Tergantung Anda mau nerima apa enggak. Mereka yang nyimpulin. Iya. Oh, ternyata kita telah memilih sesuatu supir bajai tadi kali saya. Ya masalahnya. Mereka yang nyimpulin bukan saya. Tapi pilihannya kan nggak banyak. Bukan. Konstruksinya sesungguhnya bukan dalam konstruksi pilihan tidak banyak. Ketika Anda masuk ke dalam pilihan tidak banyak, itu berarti ada problematik di sistem. Presidensial threshold. Iya. Ada lebih. Iya kan. Artinya di situ Anda bicara demokrasi, tapi kemudian Anda melakukan sesuatu yang tidak demokratis, gimana? Bagaimana prinsip demokratis itu? Anda tahu nggak ya kalau yang namanya konvensi Partai Demokrat itu kayak apa? Kalau konvensi Partai Republik itu kayak apa? Dibuka seluas-luasnya. Silakan bertarung habis-habisan di antara kalangan Demokrat dengan caci maki, bahkan terkadang emosi, bahkan pernah Donald Trump pernah ngegampar loh. Kalau ini enak gitu. Bagaimana calon presiden? Terserah Bu Evi. Terserah ketua umum kami. Waduh, selesai. Nah itu kelihatan begitu kalimat terserah seperti kalimat saya. Partai menjadi pemegang saham, satu-satunya pemegang saham pemerintahan dan negara. Nah, karena dia satu-satunya pemegang saham pemerintahan negara, jadilah kemudian muncul apa yang disebut sebagai oligarki politik. Karena oligarki politik tidak punya kemampuan keuangan yang cukup, gitu ya, maka mereka akan berkolaborasi dengan oligarki bisnis. Ketemulah di situ demokrasi korporasi. Yang istilah saya demokrasi korporasi inilah yang melahirkan apa yang saya sebut sebagai social distrust, social disorder, social disobedience, disebabkan suaranya suara palsu, false vote istilahnya. Kalau Rizal Ramli demokrasi kriminal. Kriminal saya menyebut. Mereka nyebutnya gitu deh. Kalau saya ngambil demokrasi korporasi, saya ambil dalam konsep kayak gitu karena pintu masuknya adalah false vote. Suara semu tadi, suara palsu. Jadi orang memilih. Jangan-jangan nggak ada suara juga. Cuman distribusi internet aja. Virtual betul ya. Virtual. Betul-betul virtual. Peristiwa votingnya ada, casting the vote-nya ada, peristiwanya ada. Tapi proses penghitungannya yang nggak ada. Makanya saya gunakan istilah virtual. virtual vote counting. Bang, ini mungkin hampir terakhir ya. Saya ingin Abang mengungkapkan berbagai skenario penyelamatan. Nah, karena Abang kan harus tanggung jawab untuk ikut kami juga. Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dari sisi Ihsanuddin Nursi. Entah berapa poin silakan, mulai poin 1, poin 2 dan harus konkret, maksudnya bisa lebih ditangkap. 1, 2, 3 silakan, mau 20 juga nggak apa-apa. 1 apa? 1. Ya. Perbaiki pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Kembalikan dari sistem bikameral menjadi sistem multikameral. Oke. Itu keyword. Oke. Jadi multikameral itu bahwa MPR terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Kembali ke Undang-Undang 45. Oke. Artinya di dalam sana yang muncul adalah kewenangan MPR-nya menjadi lebih jelas. Dia merupakan penjelmaan. Nah, kan MPR adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Oke. Nah, jelas di situ. Dan posisinya jelas lembaga tertinggi. Jadi posisi itu kita kembalikan dulu di situ. Nah, ketika masuk ke dalam posisi begitu, itu satu ya. Satu. Ya. Yang kedua kembalikan dulu soal warga negara Indonesia asli. Oke. Warga negara Indonesia asli itu terjemahannya kalau sekarang adalah dia warga negara Indonesia sejak kelahirannya, ya kan? Begitu. Itu terjemahannya. Ya. Jadi kalau misalnya mereka naturalisasi, mereka tidak boleh. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Jadi tidak ada naturalisasi diterima sebagai warga negara Indonesia asli. Dia paham yang dia itu adalah paham kelahiran, posisinya dan kemudian silahkan posisinya gitu. Sebagai hasilnya di situ posisinya.
Nah, itu jadi ius sanguinis namanya. iya, posisi sanguinis. betul. Nah, kalau kita ambil ius sanguinis itu, dia akan ketemu dengan posisi apa latar belakangnya? Latar belakangnya soal keterikatan nilai-nilai pada bangsa itu. Jadi seseorang akan merasa punya ikatan nilai-nilai bangsa dengan daerah itu, dengan bangsa ini gitu ya. Saya tidak tahu seberapa jauh Anda keliling Indonesia gitu. Tapi kalau kita pergi dari namanya Sabang, terus kita masuk, saya cuma belum nembus ke Irian Jaya. Saya daripada pusing-pusing, saya tanya konkret aja. Dalam perspektif abang itu, Ahok itu bisa jadi presiden nggak? Kalau pakai latar belakang itu oleh yang namanya Yusril nggak bisa. Anies Baswedan bisa jadi presiden nggak? Lahirnya di mana? Lahirnya Indonesia kan? Iya. Kan dia sanguinis. Tapi kan Ahok di Indonesia juga lahirnya. Nggak bisa orang tuanya. Kalau Anies kan bapaknya pejuang. Itu contoh sederhananya. kalau Sama sekalian ya. Ya agak sarah sedikit tapi nggak sarah ya. Tapi kita bicara tentang konsep asli dan tidak asli ya. Orang tua Ahok kan ketika diminta memilih jadi warga negara mana malah pulang kan? Oke. Malah pulang. Kalau orang tua Anies kan malah jadi pejuang, kakeknya kan pejuang posisi. Oke, bukan soal keturunan Arab atau keturunan Tionghoa, tapi dia adalah memang warga negara. Gini lah, dia sanguinis lah. Ya? Menurut cara berpikirnya Belanda saja, kewarganegaraan Indonesia dibagi atas 3 struktur kan. Ya. Ini start regelingnya saja sudah kelihatan politik kewarganegaraan yang tidak fair kan posisinya. Ya. Makanya kemudian kita berjuang ke warga negara Indonesia asli. Penduduk asli Indonesia. Itu jawabannya sebenarnya di situ. Jadi industrial start regeling yang itu penting banget bagi abang ya. Agar jangan ada Fujimori itu di Chili ya, di Chili. Betul. Nggak usah ngambil Fujimori deh. Ambil aja kasus Amerika sekarang. Bagaimana pertarungan Trump itu posisinya sedemikian rupa sampai akhirnya memunculkan pertarungan yang namanya white national supremacy. Dan white national supremacy yang dikampanyekan Trump justru ditentang habis-habisan di Uni Eropa. Kebayang nggak coba? Apa sih Amerika? Yeah. Amerika adalah sebuah negara Indian yang diinvasi oleh kulit putih dan kemudian kulit putih mendominasi dan mereka merasa menjadi penduduk supremasi. Yeah. Dan supremasi itu ditegakkan dengan pidato Judeo Christianity yang oleh Uni Eropa ditentang. Kebayang nggak? Gimana logika kita coba? Tapi nggak juga white, karena di situ Yahudi juga kuat. Ya, poinnya non-Indian. Iya, non-Indian, tapi poinnya kan white national supremacy yang disebut dengan NKK, yang klub-klub kan posisinya. Nah itu jadi kalau kebalikan ke dalam pasal 6 tadi posisinya. Nah berikutnya dua sudah ya. Yang berikutnya 3. Kita tinggal pikir sekarang apakah periodisasi itu dua periode atau 3 periode. Oke, abang maunya? Kalau pakai skripsi saya bermain antara 2 sampai 3. Oke. Jadi kalau 2 tahun itu tetap 5 tahun. Tetap 5 tahun. Ya. Tapi bisa 2 sampai dengan 3 periode dengan kata kunci tetap di GBHN yang kemudian dibikin tolak ukur kegagalan dan keberhasilannya. Tolak ukur kegagalan dan keberhasilan itu menentukan apakah dia boleh dipilih kembali atau tidak. Nah, gitu. Ini kan kita nggak punya. Yang menentukan tolak ukurnya MPR dong. Fair secara ketika pertanggungjawabannya ditolak MPR. Diterima atau ditolak? Ya, oke, kayak Habibie. Iya. Nggak boleh nyalon. Oke, 3 ya. 3 posisinya. Itu dilihat. Ya, apalagi? Apalagi. Nah, itu tadi pasal 18. Pasal 18. Daerah bukan dikata-kata dibagi, tapi tersusun. Oke. Itu kalimat. Artinya mengembalikan prinsip negara kesatuan yang lebih yang lebih sentralistik, yang lebih No. Saya tidak bicara negara kesatuan yang tersentralistik, karena tetap saja ada pemilahan otonomi. Jadi dalam studi Undang-Undang 574 sampai dengan Undang-Undang PMDN baru 23 dan 34 posisinya. Saya ingin mengatakan mestinya pendulumnya tetap pendulum ada di tengah, di mana terjadi struktur yang bagus dari atas sampai dengan ke bawah. Oke. Dan cara berpikir Hatta 4 susunan. Cara berpikir yang lain ada 3 susunan. Mari kita pilih sekarang. Mari kita tentukan mana wilayah susunan itu yang terbaik bagi bangsa ini. Orang kalau cuma berpendidikan, kan rata-rata pendidikan kita kan SMA ke bawah. Ketika masuk ke dalamnya namanya pertentangan yang demikian tajam dengan pendidikan rendah dan kemudian pengalaman yang tidak cukup dalam konstruksi perbedaan pendapat, apa yang terjadi? Kekerasan kan? Kan kita tidak ingin menghendaki yang namanya ajang politik menjadi ajang kekerasan. Ajang politik adalah ajang di mana kita mencari kebersamaan dalam rangka kepentingan kebersamaan. Bukan kepentingan Anda, bukan kepentingan saya, tapi kepentingan kebersamaan itu yang dioptimalkan. Itu yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Dan karena itu pakainya dalam multi kamera. Dan karena itu konsep saya sejak 98,
Anda perlu tahu, utusan daerah misalnya, itu ditentukan bukan hanya oleh DPR dan gubernur, tapi ditentukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sekitar. Siapa utusan daerah itu? Misalnya ditentukan oleh majelis ulamanya, ditentukan oleh kalangan intelektualnya, gitu loh, ditentukan oleh kaum profesionalnya, ditentukan oleh kalangan mudanya. Yuk, nih usulannya begini, silakan utusan daerah. Begitu juga utusan golongan, silakan golongan memilih sendiri. Negara cuma menerima. Kan kalau di era Soeharto kayak si Anu, si X jadi utusan golongan, si B jadi, kita enggak, kita harus bikin sehingga multikameral kita di satu sisi memang pakai yang namanya election untuk DPR, tapi sisi lain memang tetap pakai election tetapi lewatnya namanya komunitas. Jadi posisinya kelihatan gitu loh untuk menggambarkan itu. Nah itu punya relasi dengan yang namanya pasal 18. Sehingga ada kepentingan daerah terpenuhi. Baru kemudian bisa kita lihat bagaimana kerjasama utusan daerah dengan DPR, bagaimana kerjasama utusan golongan dengan diatur lebih lanjut. Sehingga yang namanya nanti ketika rapat-rapat terjadi, rapat antara utusan golongan sama DPR dalam rangka APBN, rapat antara utusan daerah dengan dan kemudian digabung untuk kan hebat. Dan syaratnya mereka tidak usah digaji tinggi. Moral hazard. Kalau digaji tinggi biasanya moral hazard sudah mulai. Nah, buat saya gaji menjadi masalah ketika DPR menjadi ajang untuk mencari akses, tapi sekaligus mencari itu. Jadi buat saya masalah itu posisinya. Jadi, nah di sana gajinya menjadi sebuah perdebatan tertentu untuk menakar sampai seberapa banyak atau seberapa besar gaji yang bisa diberikan kepada anggota dewan, tergantung pada pengorbanan yang diberikan. Saya pernah berdebat tajam soal ini di DPR makanya saya pernah dianggap sebagai orang yang tidak berpihak pada anggota dewan ketika kita bicara soal gaji posisinya. Begitu juga soal pensiun posisinya gitu. Tapi poinnya kayak gitu. Nah itu relasi pasal 1 ayat 2 pasal 2 ayat 1 posisinya. 4 ya? 4. Balik situ termasuk masa jabatan. Ya. Ini kelihatan sarjana hukumnya. Karena beliau ini S1-nya juga sarjana hukum tata negara. Nah, Oke, 4. Yang kelima. Nah, dari sana kita masuk ke namanya pasal 23. Pasal 23 fiskal. Jelas bagaimana fiskal itu diukur sepenuhnya untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengatasi pengangguran, untuk mengatasi ketimpangan. Itu harus jelas untuk mengatasi kualitas hidup manusia. Karena perintahnya adalah jelas bahwa APBN untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat diukur dong. Itu yang nggak diukur ya? Diukur tapi tidak pernah jelas posisinya kayak misalnya sekarang APBN di masa COVID, misalnya di masa COVID, ternyata Jawa makin menguasai PDB itu 58,5%. Di tengah suasana COVID kayak gini, Jawa tetap menguasai kue PDB makin besar 58,5. Padahal di suasana normal dia cuma 57,8. Artinya ada perubahan sekitar 0,7. Itu besar loh 0,7 kali dengan 1 triliun US dollar. Besar, cukup besar itu, luar biasa besarnya. Dan menarik jadinya, artinya Joko Widodo sesungguhnya tidak pernah melakukan pemerataan kalau ngambil perspektifnya begitu, karena Jawa tetap mendominasi kue pertumbuhan. Makanya pasal 23 diubah. Nah kalau pemikiran pindah ibu kota, bukan pindah ibu kota kata kuncinya. Pindah duit Dan pindah orientasi pembangunan. Pindah distribusi. Distribusi posisinya. Jadi orientasi pembangunan yang mesti diatur posisinya. Itu pasal 23-nya. Tapi kan kalau pindah ibu kota ada 500 triliun untuk proyek. Itu soal proyek proyek lagi. Nah, lalu ke pasal 27. Setiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, begitu disebut pekerjaan yang layak kan balikkan ke pasal 23. Berarti negara melakukan belanja modal yang memang membuka lapangan kerja bukan pada orang asing. Nggak boleh. Jadi relasi pasal 23 dan pasal 27 adalah itu untuk mengangkat harkat martabat manusia. Ketemu di sini bahwa sesungguhnya dalam rangka mengangkat harkat martabat manusia, negara punya kewajiban memberikan pekerjaan. Dan karena itu negara berhak atas pasal 27 itu untuk warga negara ya. Iya, warga negara. Untuk warga negara. Bukan untuk manusia, bukan untuk penduduk, warga negara. Warga negara. Nah, itu pasal 27-nya. Ketemu dengan pendidikan. Pendidikannya tidak sekedar pendidikan untuk dasar dan menengah sampai dengan perguruan tinggi. Di sini keluar prinsip kerjasama antara swasta, pendidikan, dunia pendidikan, dan pemerintah. Bagaimana dibangun sistem pendidikan nasional yang ngebangun kayak gitu posisinya. Di pasal 31 dunia pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang apa ya istilahnya? Yang membangun apa ya? Akhlak juga ya. Akhlak dan daya juang. Iya. Jadi kalau kita ngambil cerita bagaimana saya ngambil contoh negara kalah perang. Dalam hal ini Jepang dan Jerman. Kan kalah kan?
Tapi Anda bisa lihat nggak, dalam waktu hitungan di bawah 10 tahun gitu ya posisinya, dia bisa tampil lagi sebagai bangsa yang punya percaya diri. Dan 20 tahun kemudian dia sudah bisa menyerang bangsa lain lagi dengan produknya. Dahsyat kan? Dahsyat, luar biasa itu. Itu metode pendidikan yang dibangunnya luar biasa. Indonesia 75 tahun masih menjadi bangsa yang lembek. Ada problematik, itu istilah saya, Iya. problematik pada kurikulum dan problematik pada guru. Gurunya tidak dihargai, kurikulumnya berantakan. Oke. Makalah jadi anak didik kita bukan anak didik yang fighter. Tapi pemerintah kalau ada mendengar pernyataan ini bisa marah dia. Nanti dia dibalikkan backfire ke kita, mengatakan kita tidak menghargai jasa pahlawan, tidak menghargai pendahulu, tidak menghargai guru dan lain sebagainya. Kemarin di ruangan ini, Refli, ketemu beberapa pengurus guru-guru yang tidak dihargai oleh pemerintah. Jumlahnya seluruh Indonesia ada 170.000. Kebayang nggak? Saya ulang, kemarin di ruangan ini ketemu sejumlah guru-guru yang jumlahnya mereka mewakili 170.000 orang, gitu posisinya, di mana mereka tidak dihargai. Anda kebayang nggak kalau guru tidak dihargai, kemudian apa yang bisa dia berikan kepada anak didiknya? Kemarahan. Di tengah kurikulum, di tengah kurikulumnya itu kayak gitu posisinya. Sudahlah kurikulumnya tidak melahirkan kurikulum yang fighting dan berakhlak gitu. Fighter yang posisinya virtue gitu ya, virtual fighter gitu posisinya. Tapi tadi kan kalau saya menerjemahkan ada leaders, ada fighters. Ini dalam buku saya sebut ada fighters, leaders, fighters, manager, operator, janitor. Nah sekarang saya tanya ada dealers nggak ada. Dealers juga nggak ada. Ya? Saya tanya balik sama Anda. Ya. Pendidikan Indonesia melahirkan mana yang banyak? Yang jelas bukan melahirkan leader. Tidak melahirkan leader. Ya. Tidak melahirkan fighters. Nggak melahirkan fighters. Berarti cuma 3 ke bawah. Ya. Manager, operator, janitor. Ya. Problematik kan berarti. Artinya Anda punya masalah dalam struktur pendidikan kita. Muncul lagi kasus bagaimana Tanoto dan Sampurna mendapat. Ini kan ada yang salah dalam orientasi berpikir nih. Lalu mendayagunakan bahwa yang namanya handphone menjadi sarana pendidikan yang bagus. Sarana pendidikan yang bagus yang bagaimana? Itu yang saya nggak habis pikir adalah bagaimana mungkin kita mempercayakan pendidikan kepada orang yang tidak pernah belajar tentang metodologi analisis yang tentang nasionalisme dengan patriotisme, mengenai nilai-nilai kesejarahan bangsa ya. Anda salah. Salah ya? Makarim itu kan keluarga yang pernah jadi ini, yang pernah jadi ini, sehingga punya nasionalisme. Gitu ya. Tapi Nadimnya kan tidak pernah merasakan beceknya kehidupan di negara ini kan. Nah, di situ yang saya sebut tadi punya jarak psikologi dan punya jarak sosial. Karena dia bilang saya tidak tahu sejarah, tapi saya tahu masa depan. Kalau Anda tahu masa depan, tidak tahu sejarah, itu artinya Anda berada dalam posisi mimpi. Masa depan itu terjadi hanya karena hari ini terjadi karena kemarin. Nggak ada tuh mata rantai waktu yang terputus. Saya tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak boleh merancang masa depan. Karena merancang masa depan tanpa mengetahui masa lalu, Anda mimpi, dan mimpi Anda berbahaya berarti. Karena mimpi Anda membawa nasib 260. Tidak jelas. Tidak jelas kemana larinya kalau logika berpikirnya begitu gitu. Itu artinya mata rantai waktu, time series analysisnya, istilahnya, analisis waktu berjenjang itu nggak ketemu. Bagaimana Anda bicara tentang masa depan kalau Anda tidak tahu kondisi sekarang? Oh, saya tahu kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu hasil masa lalu loh. Kan melihatnya begitu kalau melihatnya gitu. Tapi masa lalu dia nggak pernah dia pahami karena dia di luar negeri melulu. Ya karena itu dia tidak tahu bagaimana ke depan. Mau dia ada rancang yang namanya handphone. Jadi pendidikan Gojek pendidikan. Dan Gojek itu canda kalau dalam bahasa Jawa kan? Iya. Gojek canda. Dan ini mohon maaf Pak Menteri ya, mudah-mudahan tidak dianggap pelecehan. Susahnya di Republik ini kan persepsi tentang kebencian, pencemaran nama baik, pelecehan dan lain sebagainya hampir mematikan daya nalar dan daya kritis kita. Iya. Ya itulah saya tadi cerita sekilas. Dulu zaman saya kuliah, saya selalu kerjanya ngeganggu dosen. Karena kita ngajukan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi itu tetap lulus walaupun kita sekolah di sekolah terbaik gitu posisinya. Itu artinya objektivitas tetap dijunjung tinggi. Nah, andai kata politik di Indonesia menjunjung tinggi objektivitas seperti Anda bilang tadi, menjunjung tinggi moralitas tinggi, waduh bajunya bangsa ini luar biasa. Karena masyarakat itu secara tidak langsung dididik oleh para pemimpinnya untuk punya pikiran-pikiran objektif. Itu pasal 31 tuh
yang punya relasi dengan kata pembukaan itu begitu sesungguhnya. Sebenarnya kita ini punya energi potensial ya yang tidak bisa digerakkan oleh para pemimpin. Kesimpulannya begitu, Bang. Jadi umatnya yang 260 juta ini sebenarnya punya mentalitas siap berkorban. Terbukti kalau memang ada calling dari keyakinan dia seperti kurban tadi, ya kan? Kalau misalnya bencana dan lain sebagainya, selalu berduyun-duyun untuk membantu. Tetapi kemudian pemimpin tidak mampu menggerakkan potensi itu, sehingga energi yang potensial tadi tetap tersimpan dan tidak pernah bekerja untuk memperbaiki bangsa ini. Ya, tadi karena ini saya pakai disiplin hukum ya. Ketika hukum lekang dari jiwa masyarakat, ketika hukum lekang dari aspirasi masyarakat, ketika hukum tidak merupakan gambaran rasa keadilan masyarakat, maka hukum tidak lebih tidak kurang cuma sekedar alat bagi kekuasaan. Dan pada saat itulah potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dia tetap tinggal sebagai potensi dan hanya muncul ketika dirinya terpanggil untuk memenuhi mewujudkan potensi itu. Itu artinya dia tidak pernah menjadi potensi bangsa. Itu yang dalam perspektif politik besar, itu keberhasilan bangsa lain mencacah kita, mengadu domba politik belah bambu. Bagaimana masyarakat komunitas tadi kan saya bagi 7 ya. Bagaimana komunitas dan sosial itu selalu dicacah, selalu dipecah dan diadu domba. Nah, dilakukan oleh yang namanya seperti Bung Karno bilang, zamanku lebih enak kan melawan penjajahan. Iya, lebih jelas. Lebih jelas. Yeah. Zaman kamu nanti lebih sulit karena kamu jauh sama kulitnya sama posisinya. Nah, itu yang saya sebut sebagai potensi itu tidak akhirnya ya udahlah Pak, gua ya tadi saya bilang mereka mengambil jarak jadinya. Nah, jarak itu disebabkan tadi social distrust, political distrust, balik-baliknya lagi kan ke sana. Nah, menurut saya ini bisa diselesaikan dengan pendidikan sebenarnya, pendidikan kurikulum yang ada di sekolah-sekolah dan pendidikan politik yang secara terbuka di mana para pemimpin menunjukkan integritas. Butuh waktu. Enggak sesungguhnya. Ketika air dari atas mengalir demikian deras, ya, maka akan cepat dia. Apalagi dengan IT, dia bisa deras kok, ditunjukkan betul. Jangan Anda bicara kesederhanaan, tapi di sisi lain Anda pakai misalnya tas bermerek, gitu loh. Jangan Anda bicara kesederhanaan sementara sepatu cucu Anda bermerek, misalnya. Jangan Anda bicara kesederhanaan sementara Anda melakukan perkawinan dengan luar biasa megahnya, gitu jangan Anda bicara tentang demokrasi sementara Anda sendiri nggak pernah mempraktekkan demokrasi. Gimana ceritanya? Karena ada partai yang seperti itu. jadi artinya kalau karena Anda tadi melihat saya dalam perspektif keagamaan gitu ya, ada kalimatnya begini, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Hai orang-orang beriman, jangan berkata-kata dari sesuatu yang tidak kamu lakukan, katanya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu tapi kita tidak lakukan, kita lebih baik diam saja. Lebih bagus kita tidak usah ngomong. Itu namanya leading by example. Jadi kita memimpin dengan contoh, ya. Jadi sebenarnya bukan sekedar leading by example. Kalau dalam konstruksi Islam, memimpin dengan keteladanan jauh lebih dalam posisinya. Karena di balik keteladanan itu ada konsistensi yang kuat antara hati. Kalau sampel kan bisa cuma satu momen, ya. Tapi keteladanan itu ada konsistensi. Ada perjuangan untuk mewujudkan itu gitu, untuk menunjukkan betul di dalamnya gitu posisinya. Nah, itu pasal 31 itu maksud saya begitu. Jadi bukan cuma kurikulum sekolah. Intinya kalau mau jadi pemimpin, kalau ada orang mengangkat pedang, hai Umar, kalau Anda menyimpang, maka pedang ini akan meluruskan Anda. Maka pemimpin itu bersyukur, bahkan menangis ya. Kalau sekarang enggak, pencemaran nama baik. Atau penyebabkan apa? Itu posisinya. Jadi itu pasal 31 ya. Jadi artinya pendidikan terjadi di sekolah, pendidikan terjadi di rumah, terjadi pendidikan di masyarakat gitu ya. Terjadi oleh pemerintah. Pemerintah menunjukkan integritas, reputasi yang luar biasa sehingga mengalir air deras dari atas ke bawah posisi. Pasal 31. Pasal 32. Itu sudah berapa poin tuh? Ya sekian lah pokoknya. Oke, pasal 32. Pasal 32 itu kebudayaan. Kita bicara posisinya. Lalu dari situ kita bicara pasal 33 yang kita hapuskan kemudian. Ini saya sudah punya platformnya. Saya sudah bikin platformnya. Makanya saya bilang saya punya solusinya. Saya bikin platformnya di pasal 33 itu, bagaimana menerjemahkan di bawahnya gitu ya. Lalu ditarik relasi dengan pasal-pasal
ekonomi konstitusi diterjemahkan ke dalam posisi kata pembukaan. Sehingga terjadi yang namanya tadi konsistensi dari mulai kata pembukaan ekonomi konstitusi dan pasal 33. Gitu. Nah, kalau dia tetap tidak selesai dalam perspektif ekonomi, muncul pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bukan dengan model BPJS. Begitu. Jadi kelihatan mestinya bagaimana negara bertanggung jawab atas orang anak terlantar dan fakir miskin. BPJS itu menghina itu kan? Iya, nggak bisa dengan model BPJS, nggak boleh begitu. Dikasih kartu itu menghina. Iya, itu makanya kalau ada makanya. Artinya Anda orang miskin, tuh makanya Anda dikasih kartu. Penghinaan terhadap status seseorang. Iya. Nah, itu pasal 34. Nah, saya tidak bicara di 36 soal itu, tapi pokoknya sampai di situ posisinya. Nah, kalau perspektifnya begitu, Anda menyebut saya pada solusi seperti apa? Teman-teman di kami itu posisinya sudah selesai bikin konsep itu, sudah ada konsep itu. Yang belum utuh menjadi satu cuma pasal 33. Pasal 33-nya kebetulan saya yang siapin posisinya. Jadi sudah kita siapkan perubahan-perubahan yang menyeluruh dari seluruh kembali ke 105 sudah disiapkan menjadi sebuah buku. Dan makanya kalau kami itu cuma ngomong aja punya solusi, apa sudah ada solusinya. Pasal 33-nya saya siapin posisinya begini gitu. Sehingga dia tetap sesuai dalam rujukan semangat, nilai-nilai dan kata pembukaan 145. Itu kata kuncinya sesungguhnya, Refli. Jadi kita ingin mengatakan kalau bisa disimpulkan, Abang termasuk yang setuju dong kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang tanggal 18 Agustus. Dan dekret Presiden 5 Juli. Iya, dekret 5 Juli 1959. 18 Agustus dan dekret Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensinya kan jelas kan. Tidak ada pemilihan presiden secara langsung. Iya. Tidak ada DPD. Iya. Tidak ada Mahkamah Konstitusi. Iya. Kemudian utusan golongan bisa masuk TNI Polri lagi. Iya. Setuju? Enggak. Mari kita atur ke situ. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang memang kurang di dalamnya. Saya bukan mengatakan yang namanya Undang-Undang Dasar 45 itu lengkap, tapi kembalikan dulu posisi dasarnya. Itu posisinya. Lalu setelah itu kita bikin namanya tambahan. Adendum. Adendumnya posisinya. Adendumnya bukan yang kayak begini. Iya. Tentu adendum dengan kajian akademik yang benar. Mana nih, misalnya tadi kalau kita ingin memperbaiki tentang utusan golongan, apa pengertiannya gitu kan? Bagaimana kita mekanisme mengatur utusan daerah, misalnya kalau pakai gagas berpikir Anda gitu posisinya. Bagaimana ngaturnya? Lalu menerjemahkan bagaimana soal penduduk asli atau warga negara asli, misalnya dengan merujuk pada riwayat dan sejarahnya, kita ambil posisi gitu. Atau kita ambil tentang bagaimana tentang pasal 18 supaya terjadi yang namanya antara sentralisasi dan desentralisasi. Dia berada dalam pendulum yang cantik. Kapan terjadi sentralisasi, kapan terjadi desentralisasi. Kan Anda nggak bisa bikin permanen desentralisasi tetap di tengah negara membutuhkan sentralisasi pada daerah itu. Atau sebaliknya di tengahnya namanya daerah itu butuh desentralisasi, Anda tetap sentralisasi. Kan nggak bisa yang permanen. Abang terpikir nggak ya, kalau sekarang saja dengan pemilihan presiden secara langsung, oligarki politik itu bisa menguasai ya dengan cara menerapkan presidensial threshold misalnya. Kalau pemilihan itu dilakukan oleh MPR, bisa saya bayangkan itu murah sekali untuk menjadi presiden. Jadi itu kritik banyak orang di situ. Iya. Nah, itu bisa diatasi dengan persyaratan. Dengan persyaratan dengan masukan-masukan yang istilahnya filternya jelas gitu. Lalu setelah filter jelas ada uji atas orang itu kayak gimana. Jadi kalau pakai istilah saya, indeks pribadinya jelas. Indeks pribadinya jelas. Untuk menjadi utusan daerah dan golongan minimal ya. Posisinya. Lalu kemudian ada jenjang karir yang teruji. Lalu kemudian ada kinerja yang memang bisa dibanggakan, yang bisa merujuk pada seseorang itu layak pada jabatannya karena memang performa appraisalnya, kinerjanya bagus posisinya. Itu bisa kita lihat posisinya. Jadi menurut saya setiap sistem pasti ada lemahnya. Tetapi meminimalkan celah kayak gitu, celah gitu ya, celah yang melahirkan celah gitu ya. Itu harus diatasi. Dan mari kita bangun secara bersama-sama. Bagaimana musyawarah mufakat itu dimunculkan dalam pemilihan-pemilihan kayak gitu, sehingga kalau mereka misalnya si orang-orang di DPR ini dibayar oleh kekuatan bisnis, ya kan gitu. Makanya kekuatan bisnisnya tidak boleh masuk ke dalam wilayah itu. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya di keuangan. Gitu loh.
Kata kunci keuangan kembali lagi ke soal kontrol rekening masing-masing. Wah, itu dikunci habis-habisan. Habis-habisan dikunci. Sistemnya bisa kok dibangun menurut saya. Jadi ada upaya untuk meminimalkan transaksi material dalam upaya pemilihan presiden, bisa dilakukan. Posisinya. Yang lain lagi Bang? Nah, kalau ambil lagi dalam konstruksi tadi, misalnya kalau Anda yang khawatirkan tentang filter-filter tadi, menurut saya keywordnya adalah, gitu, kata kunci berikutnya adalah bagaimana membangun kecerdasan masyarakat di daerah, sehingga mereka bukan follower, tapi mereka partner bagi pusat, kemitraan. Dan runtunannya dalam konstruksi kayak gini memang akhirnya kata kuncinya adalah soal pembelajaran. Pemilihan kepala daerah langsung ditiadakan juga kalau dalam konstruksi berpikir apa? Di pemilihan, di sini menarik. Daerah mengusulkan secara benar posisinya dengan kriteria-kriteria tertentu disampaikan ke pusat. Nah, di situ kemudian bagaimana hak pusat atas daerah, gitu. Artinya presiden yang akan menentukan siapa yang menjadi gubernur. Presiden tidak sendiri, ketemu deh sama mereka yang ada di utusan daerah, utusan. Oh, jadi ada endorsement dari utusan daerah. Endorsement dari MPR. MPR posisi. Salah satu. Oh, komponennya utusan daerah posisi. Ini agak fundamental perubahannya. Oh iya, jadi begini, Refli. Saya bilang, saya menulis tentang kepresidenan saja menjadi protes bagi banyak orang. Karena itu saya disebut sebagai di era itu ketika saya menulis tentang lembaga kepresidenan, itu kan saya disebut sebagai orang yang oleh tokoh-tokoh politik saat itu, Anda textbook thinking, gitu kan. Dituduhnya begitu. Anda textbook thinking, Anda sudah termasuk dalam cara berpikir regenerasi yang berdasarkan usia. Anda tidak lagi berpikir regenerasi itu sebenarnya bisa dilakukan secara alami. Wow, macam-macam. Saya nggak peduli itu. Karena memang harus ada pembatasan. Nggak mungkin orang dibebaskan begitu aja, nggak bisa. Dibebaskan begitu terakhir ya. Kelompok apa namanya? Mau dibilang pressure group atau apapun ya, kelompok bahasanya kan kemarin moral movement ya, moral force. Kami harus seperti apa agar dia tetap on the right track dan menjadi bukan dia problem tapi dia menjadi problem solver, ya kan? Paling tidak ya untuk partner bagi pemerintah yang kelihatannya mulai tersesat, mulai bingung dan lain sebagainya. Apa yang seperti apa harusnya kami itu? Kata kunci pertamanya soal sikap politik dulu. Oke. Dewasalah dalam berpolitik, jangan kekanak-kanakan. Untuk kami atau untuk pemerintah? Pemerintah. Berdewasalah dalam berpolitik, jangan kekanak-kanakan. Jangan seperti orang yang takut punya kesalahan, lalu kemudian nutup kesalahan Anda dengan berbagai macam hukum. Itu kata kunci pertama. Anda jangan menggunakan kekuatan untuk menutup-nutupi kelemahan dan kesalahan. Jadi kalau Anda melakukan seperti itu, justru akan makin nampak Anda punya kesalahan dan kelemahan yang banyak. Itu sikap politiknya dulu. Jadi makanya saya bilang tadi, sehat dan dewasalah dalam berpolitik. Mau Anda bilang ini nasihat, mau Anda bilang tidak nasihat, terserah. Tapi saya sudah di panggung politik lebih dari 20 tahun. Oke. Posisinya. Itu untuk pemerintah, tapi untuk kami sebagai moral movement atau moral justru force. Dengan sikap seperti itu, maka kami juga melakukan sikapnya sehat dan dewasa. Oke. Nah, sehatnya adalah kami punya konsep-konsep yang bisa ditawarkan kepada pemerintah. Oke. Jadi dewasanya adalah kami bisa menerima jika kemudian pemerintah menyatakan secara terbuka untuk menolak karena sudah memilih jalan tertentu. Oke. Nah, sekarang persoalannya ketika menolak apakah tetap sesuai dengan yang namanya sumpah jabatan? Kita tanya, kalau Anda menolak konsep kami, itu sesuai nggak dengan sumpah jabatan Anda? Oke. Kita harus tanya begitu. Oke. Sama seperti ketika saya main-main di Bank Senturi dan saya dibunuh gitu ya posisinya oleh banyak kalangan gitu ya. Pertanyaan saya sederhana, apakah memang presiden saat itu menjalankan sumpah jabatan? Apakah memang Menteri Keuangan sebagai KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, menjalankan sumpah jabatan? Apakah orang BI menjalankan sumpah jabatan? Saya kan tidak tahu. Ya tanya saja kalau mereka, ya kan sumpah jabatan sifatnya moral. Ya karena memang kami mainnya moral, maka kami berdekatan dengan sumpah jabatan dan itu moral. Itu tracknya ada di situ, Refri. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita berusaha membangun kesadaran masyarakat bahwa masyarakat butuh yang namanya format keteladanan. Nah, kami berusaha tampil sebagai pemikir-pemikir yang teladan. Oke. Itu penting di situ bahwa kami nggak boleh norak gitu ya. Iya.
tidak kampungan. Iya. Jangan ngebangun opini. Jadi kalau dihina, dicerca gitu ya, jangan dilayani biasa-biasa aja. Jadi kalau misalnya disebut Anda pokoknya direndahkan, barisan sakit hati ya, BSH. Iya. Mestinya lebih kencang dari itu tudingannya. Bukan cuma sekedar barisan sakit hati gitu loh posisinya. Mau makar. Terserah pokoknya. Tapi kalau saya belajar dari itu, Anda bukan hanya dicerca, Anda bukan hanya dihina, kemungkinan Anda juga akan disakiti. Nah, di situ Anda butuh daya tahan. Anda butuh punya keberanian dan daya tahan. Nah, di sana yang muncul adalah satu sikap dewasa di mana kita tetap tegak pada moral yang kita punya. Dan moral yang kita punya adalah moral konstitusi tadi, moral kata pembukaan tadi. Makanya saya bilang relasinya adalah seperti yang Anda sebut tadi. Ya, itulah sobat era sekalian, dicecar dialog cerdas secara review dengan Ihsanuddin Nursi. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan mendapatkan banyak pelajaran, banyak insight, banyak informasi, dan tentu saja bisa memberikan gagasan-gagasan yang mungkin saja bisa dipakai oleh pemangku kepentingan. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.